Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Bapak. Oke, pagi. Ini udah kelihatannya udah semangat semua ya, udah mulai fresh juga untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya Bapak buka terlebih dahulu dengan membaca berdoa, berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. sehat. Oke, alhamdulillah sehat semua. Bapak lihat di daftar peserta ini sudah 12 orang yang masuk, berarti otomatis sudah masuk semua ya anak-anak. Oke, Bapak selanjutnya izin untuk share screen PPT pada pembelajaran pagi hari ini. Sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Mungkin sebelumnya Bapak lanjut tadi karena sudah pembukaan, kita sudah biasa ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini bergunanya untuk apa sih anak-anak? Yaitu gunanya sebagai peraturan selama kegiatan pembelajaran. Berarti harus di setiap pembelajaran itu ada do dan don'ts, itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan oleh anak-anak itu. Mungkin untuk mengawalinya silakan bagi anak-anak yang ingin menyampaikan peraturan kelas bisa raise hand atau langsung saja on mic ya anak-anak. Silakan. Oke, yang pertama ada Mbak Andria. Silakan Mbak, bisa menyampaikan. Mungkin itu Pak, bisa mute suara saat Zoom. Oke, memute suara ya saat Zoom. Oke, mungkin selanjutnya ke Mbak Nadia Nurmarinda. Boleh makan dan minum Pak. Oke, boleh makan dan minum ya selama kegiatan belajar langsung. Ini untuk dari saja ya. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke Mbak Ara. Dipersilakan. Untuk pakaiannya bebas, Pak. Oke, untuk pakaian yang dikenakan bebas. Bebas. Oke, selanjutnya ada Mbak Nairis nih. Mungkin wajib on cam, Pak. Oke, wajib on cam ya. On cam. Oke, selanjutnya ada Mbak Esti. Nah, silakan Mbak. Maksimal keterlambatan 10 menit Pak. Oke, maksimal keterlambatan 10 menit. Oke. Nah, apakah ada anak-anak lain yang ingin menyampaikan kesepakatan yang lain, peraturan yang lain? Persilakan. Saya Pak izin mengajukan pendapat. Ya. Mungkin bisa raise hand Pak kalau mau menyampaikan pendapat. Bisa raise hand sebelum menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih Mas Rian atas pendapatnya. Mungkin dari ke-6 poin ini, apakah ada anak-anak yang merasa keberatan? Bisa dipersilahkan raise hand atau langsung on cam ya. Jika tidak ada, maka anak-anak bisa memberikan reaction berupa jempol ini. Oke, ada Mas Rian setuju? Selanjutnya, Mbak Asna setuju, Mbak Nadia, ada Mbak Meta, Mbak Lydia, ya yang berarti untuk kesepakatan kelas ini bisa di anak-anak sepakati ya. Mungkin nanti Sepakat, Pak. Oke, sepakat. Selanjutnya di sini Bapak ada video motivasi yang Bapak ambil dari salah satu kartun, yaitu yang dulu sempat booming, yaitu ada si Nopal seperti ini. Mungkin bisa di karena di sini ada kondisi di mana kondisinya sedang nggak baik ya, maksudnya di situ sedang hujan, maka diharapkan anak-anak walaupun dalam kondisi apapun bisa tetap menuntut ilmu, bisa tetap melaksanakan sekolah itu sendiri. Ini bisa Bapak lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Nah, kira-kira dari pertemuan kemarin, minggu kemarin, apakah ada yang masih ingat kita sudah mempelajari apa saja? Oke, Mbak Meta masih ingat. Kira-kira apa aja Mbak materinya Mbak? Pemanasan global, Pak. Oke, betul ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu pemanasan global. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulik mengenai salah satu, bisa menjadi salah satu yang menjadi penyebab pemanasan global itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak ada persepsi berupa dua jenis gambar yang berlawanan nih anak-anak. Yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, kira-kira dari gambar-gambar yang disajikan apakah yang ada di pikiran, apakah yang terlintas yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar-gambar tersebut? Dipersilakan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Mbak Anissa. Gambar-gambar itu tentang sumber energi Bapak. Oke, betul, sumber energi. Mungkin yang lain bisa menyempurnakan atau menambahkan? Mbak Aulia, dipersilakan. Yang gambar sebelah kiri itu energi tak terbarukan, yang gambar sebelah kanan energi terbarukan, Pak. Oke, betul ya. Dari pendapat kedua Mbak Anissa dan Mbak Aulian, apakah ada yang ingin menambahkan lagi sebelum Bapak
memberikan penjelasan? Oke, Mas Rian, dipersilakan. Saya Pak izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Mbak Atul sama Mbak Aulia bahwa kedua energi itu ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Padahal kedua energi itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, betul nih pendapat dari ketiga anak-anak yang sudah menyampaikan, itu ada Mbak Anissa, Mbak Aulia, dan Mas Riana. Betul, di sini ada gambar-gambar tersebut menyajikan terkait sumber energi yang ada di bumi ini. Nah, yang di sebelah kiri merupakan sumber energi tak terbarukan, dan di sebelah kanan merupakan sumber energi terbarukan yang bisa kita gunakan terus-menerus, seperti itu. Mungkin kurang lebih kita akan mempelajari terkait energi yang ada di Indonesia, terutama karena fenomena sekarang mengenai ketersediaan energi tak terbarukan di Indonesia itu mulai menurun, maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait krisis energi yang terjadi di Indonesia dan secara global seperti itu, anak. Nah, sehingga maka dapat kita ketahui tujuan pembelajaran ada 7 poin nih. Nanti anak-anak dapat mengetahui apa itu energi terbarukan dan tak terbarukan, terus anak-anak bisa membedakan dan mampu menganalisis kelangkaan energi dari video yang nantinya Bapak akan tampilkan. Selanjutnya nanti anak-anak melakukan diskusi secara berkelompok untuk menganalisis penyebab dan dampak dari krisis energi ini. Dan anak-anak melalui kajian literatur dan nanti ada membuat karya, anak-anak dapat mengidentifikasi upaya dan solusi apa sih yang dapat anak-anak lakukan untuk mengatasi krisis energi ini. Nah, sehingga dari tujuan tersebut, maka dapat diperoleh manfaatnya. Nah, manfaatnya itu ada 3. Nanti anak-anak diharapkan dapat mengaplikasikan pola hidup hemat energi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nanti anak-anak bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan alam di sekitarnya dan bisa lebih menyayangi bumi, termasuk anak-anak bisa lebih kritis terkait dengan fenomena dan isu-isu yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ada 4 kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajarannya nanti anak-anak melakukan pengamatan, lalu pengamatannya dilakukan secara berkelompok. Nah, dari pengamatan berkelompok tersebut nanti anak-anak mencari literasi dari buku dan internet. Gunanya untuk apa? Mengumpulkan data-data yang kemudian nanti anak-anak dapat presentasikan di depan kelas. Sehingga nantinya ada 3 kegiatan pembelajaran. Yaitu yang pertama melalui pengetahuan, nanti diukur melalui tes, dan selanjutnya ada keterampilan. Lihat dari ketika anak-anak berdiskusi secara berkelompok dan menyelesaikan LKPD-nya, dan termasuk juga ketika anak-anak berpresentasi. Dan yang terakhir ada sikap ketika anak-anak menjawab salam, ketika anak-anak berdoa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan pretest ya. Bisa anak-anak akses ke link QR atau link yang akan Bapak bagikan ke chat room. Silakan anak-anak kerjakan selama 2 menit. Baik, Baik, Pak. Pak. Nah, sudah semuanya mengerjakan? Dikit lagi, Pak. Oke, Mas Rian dikit lagi. Saya sudah, Pak. Oke, bahasnya sudah. Saya Yang juga lain sudah, Pak? Pak. Oke, yang lain sudah. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oke, Pak. terima kasih. Sudah, Pak. Oke, Mas Rian sudah. Berarti yang lain sudah semua. Nah, tadi Bapak sempat lihat untuk hasilnya, anak-anak ternyata sudah bisa memikirkan dan menganalisis terkait adanya krisis energi di Indonesia ini, energi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajarannya, Bapak ada sedikit ice breaking. Nah, kira-kira ketika anak-anak melihat gambar samping, kira-kira hewan apa sih yang bisa anak-anak tebak? Silakan Mas Rian. Badak. Pak. Gajah, Pak. Gajah. Gajah. Terus dia badak. Terus yang lain? Pak. Babi? Badak, Pak. Oh, badak. Kucing. Oh, kucing. Kupu-kupu, Mbak Anissa, Pak. apa Mbak? Kupu-kupu. Wow, kupu-kupu. Oke. Mungkin bisa kita langsung lihat aja ya, kira-kira hewan apa ini. Nah, itu. Kira-kira hewan apa ini? Semua. Baku, Pak. Badak kupu-kupu. Oh ya, betul. Ada kupu-kupu. Berarti tadi, apa namanya, yang dari Mbak Anissa ya tadi. Tebakannya hampir benar nih. Oke, mungkin ada satu lagi. Siapa tahu pikirannya bisa lebih out of the box gitu ya. Selanjutnya bisa anak-anak tebak nih, kira-kira hewan apa yang ada di air, punya selaput, warnanya kuning. Kira-kira apa nih? Bisa ditebak, silakan. Kodomo? Oke. Komodo, Pak. Oh, komodo. Oke. Bebek. Jerapah. Oke, ada komodo, bebek, jerapah, terus yang lain? Zebra. Tadi ada yang zebra ya? Oke, Rusa, udah. Pak. Rusa? Kucing, Pak. Oke, kucing. Oke, mungkin bisa langsung kita cek aja ya, kira-kira hewan apa ini. Nah, ini ada bebek yang berhidung atau bermulut babi ya, anak-anak semua. Ini memang sebelumnya ini merupakan ice breaking untuk merefreshkan otak anak-anak sebelum mulai pembelajaran saja. Selanjutnya, Bapak akan
membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok. Nah, untuk kelompoknya akan dibagi sesuai dengan minat dan potensi dari anak-anak. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya kira-kira siapa saja yang suka menulis dan menggambar? Silakan bisa Saya, raise hand. Pak. Siapa Saya, yang mau Pak. bisa raise hand ya, Mbak? Bapak tahu siapa aja? Oke, ada Mbak Duhanifah, terus ada Mbak Saya. Wah, ada Mbak Meta, Mbak Aulia, dan Mbak Andria. Oke, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Oke, ada 5 orang yang suka menulis dan menggambar ya. Nanti anak-anak bisa gabung ke kelompok 1 untuk diskusi nanti. Nah, selanjutnya kira-kira apakah ada anak-anak yang suka menari dan menyanyi nih, yang punya hobi menari ataupun menyanyi di WC? Silahkan bisa raise hand. Oke, di sini ada Mbak Nursiwi, Mbak Hasna, Mbak Anissa, Mas Rian, Mbak Nadia, dan Mbak Esti ya. Oke, mungkin nanti untuk yang raise hand kedua bisa masuk ke kelompok 2 ya untuk diskusi secara berkelompok. Oke. Sebelum itu Bapak izin untuk soft share untuk membagikan link LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, itu ada link LKPD untuk masing-masing kelompok ya, yang sudah Bapak bagi sesuai dengan kelompoknya. Nanti anak-anak silahkan baca dan perhatikan terkait ketentuan untuk pengerjaan LKPD-nya. Apakah sudah terlihat anak-anak untuk LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Jadi ini ada LKPD terkait materi yang kita pelajari, yaitu krisis energi. Nanti anak-anak bisa isi untuk identitasnya selanjutnya. Nanti anak-anak bisa menonton video ini bisa dengan mengakses di link atau QR code-nya. Tadinya dari video tersebut, nanti anak-anak bisa bisa temukan permasalahan atau pertanyaan, misalkan mengapa kok Indonesia bisa terancam kelangkaan energi dan lain sebagainya. Mendapatkan data hasil. Nah, data hasil nanti anak-anak bisa mendiskusikan secara berkelompok. Nah, dan kemudian nanti anak-anak bisa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, untuk misalkan kelompok 1 kan tadi ada yang hobinya menggambar dan menulis ya. Itu anak-anak bisa membuat poster, bisa membuat infografis dan lain sebagainya. Nah, sementara kan yang untuk kelompok 1 lagi suka menyanyi dan menari ya. Nanti bisa anak-anak kembangkan karya-karya yang terkait dengan solusi terkait krisis energi tersebut. Mungkin itu apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Jika tidak ada, maka Bapak akan lanjutkan untuk share screen terkait videonya, video orientasi masalah. Mungkin Bapak share screen terlebih dahulu sebelum anak-anak dibagikan ke kelompoknya. Bisa disimak terlebih dahulu ya. Tahun ke depan keterbatasan energi 17 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT jika tidak ada penemuan lagi mengalami penurunan produksi gas dan diprediksi menjadi. Oke, mungkin tadi untuk video orientasi masalah, mungkin Bapak akan bagikan ke anak-anak untuk breakout room disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Bisa anak-anak bisa juga masuk ke LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, apakah sudah muncul ya untuk breakout room-nya anak-anak? Sudah, Pak. Silakan anak-anak mengerjakan ya untuk LKPD-nya dan bisa didiskusikan secara berkelompok. Nanti Bapak akan join untuk melihat progres dari diskusi kalian. Silakan bergabung semuanya. Baik, Pak. Oke, halo semua. Halo, Pak. Oke. Ya, tadi diskusinya sudah sampai mana dari kelompok 1 ini? Ya, sedikit, Pak. Oke, udah sedikit. Kira-kira mau bikin apa untuk kelompok 1? Sedang kami diskusikan, Pak. Kemungkinan kami akan membuat poster, Pak. Oke, ada sedikit Posternya, Mbak. Ya, Mbak posternya Anis. nanti pola hidup hemat energi, Pak. Oke, berarti nanti anak-anak membuat poster terkait pola hidup hemat energi ya. Nanti bisa dikembangkan sekreatif mungkin dan didiskusikan terkait LKPD-nya. Silakan untuk lanjutkan diskusinya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini dari kelompok Mari 2 ya. Kelompok 2, Pak. Oke, Ya, Pak. semangat banget ya sepertinya ya. Oke, kelompok 2 ini progresnya bagaimana? Kami rencana buat ini, Pak, buat lagu. Oke, rencana buat lebih ya. Untuk LKPD-nya apakah sudah selesai semua? Masih progres, Pak. Oh, masih progres. Oke. Mungkin semuanya bisa join dulu ya di link LKPD yang tadi Bapak share dan bisa untuk karyanya bisa benar-benar dikembangkan itu. Nah, untuk karya sendiri ini mau kembangkan seperti apa? Saya menggunakan lagunya siapa atau mau bikin lagunya sendiri?
Kami mau adaptasi Pak dari lagunya yang judulnya itu Menanam Jagung di Kebun Kita. Oke, berarti nanti diadaptasi dan disesuaikan liriknya ya dengan materi ya. Iya Pak. Oke, mungkin bisa didiskusikan dan bisa dilatih untuk lagunya. Bapak akan kembali ke room utama. Nanti waktu sepertinya sisa 2 menit lagi ya. Bisa Baik Pak. disiapkan dulu untuk lagunya. Tadi kan anak-anak sudah selesai berdiskusi ya. Apakah masih ada yang belum selesai untuk LKPD dan karyanya? Sudah Pak. Oke, Ya, syukur. kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Untuk kelompok Kelompok 1? 1 sudah. Oke, untuk kelompok 1. Selanjutnya anak-anak bisa mempresentasikan dari hasil pengamatan dan diskusi yang telah anak-anak lakukan. Nah, untuk presentasi mungkin Bapak minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mungkin dari Bapak saja yang akan saya screen LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam hasil diskusi kami itu timbul permasalahan terkait video tadi. Itu yang pertama, mengapa Indonesia bisa terancam kelangkaan energi. Selanjutnya, bagaimana solusi terhadap fenomena kelangkaan energi yang terjadi di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan data hasilnya. Yang pertama untuk sumber energi di Indonesia yaitu minyak bumi dan ketersediaan sumber energi yaitu menurun. Untuk nomor 2 sumber energinya di Indonesia itu gas alam, untuk ketersediaan sumber energinya juga menurun. Kemudian selanjutnya untuk sumber energi di Indonesia ada batu bara dan ketersediaan sumber energinya juga menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, akan saya bacakan yang diskusi. Berdasarkan video tersebut, analisislah perbedaan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jawaban menurut kelompok kami, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Sementara sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang pendek. Oke, itu tadi diskusi dari kelompok 1. Nah, untuk dari mulai rumusan masalah, data hasil, dan diskusi, apakah dari kelompok 2 sama semua? Kurang hasilnya sama? Kurang lebih sama Bapak. Oke, kurang lebih sama ya. Mungkin bisa dilanjutkan terkait hasil karya yang sudah anak-anak buat. Ini ada poster terkait solusi krisis energi, mungkin bisa dijelaskan? Silakan untuk kelompok 1. Berikut adalah hasil karya dari kelompok 1. Mungkin selanjutnya bisa ditutup Mbak moderator, Mbak Widya, ditutup. Atau mungkin ada kelompok 1, kelompok 2 yang ingin ditanyakan, dipersilakan Mbak. Baik, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan, Pak. Dari kelompok 1 izin menutup presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin selanjutnya Bapak minta untuk kelompok 2 langsung mempresentasikan karyanya saja ya. Bentar, Bapak saya screen untuk LKPD dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, mari kita mulai untuk menyanyi. 1, 2, 3. Ayo semua kita belajar krisis energi di Indonesia. Ada gas alam dan minyak bumi dan ada juga batu bara. Banyak dampak dari krisis ini, salah satunya minyak bumi. Jumlah minyak semakin berkurang yang digunakan sebagai bahan bakar. Wah, ini keren banget ternyata. Dari kelompok 2 udah membuat dan mengubah liriknya menjadi masuk ke materi, dan tadi harmonisasinya cukup indah ya. Plus lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 1 juga. Oke, mungkin ya untuk presentasi dari kelompok 2 mungkin dipersilakan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan atau diberikan tanggapan? Silakan bagi teman-teman dari kelompok 1 jika ingin bertanya atau ada masukan dari Pak Bagas. Oke. Mungkin kelompok yang lain tidak ada ya sepertinya ya. Mungkin dari Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Mungkin dari Bapak juga nggak ada, Mas Rian. Jadi untuk hasil diskusinya juga Bapak sempat lihat sudah baik, dan kalian juga sudah baik, sudah meliputi dari materi baik dampaknya, baik jenis-jenisnya dan upayanya seperti itu. Mungkin bisa Bapak lanjutkan ya untuk penjelasannya. Oke, jadi maka nanti dari rumusan masalah tersebut yang telah anak-anak
buat dapatkan kesimpulan bahwasanya faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis energi yaitu adanya ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil. Selanjutnya, dari segi cadangan yang ada di Indonesia juga semakin menurun karena adanya eksploitasi. Sementara dari segi pemerintah sendiri, kurang adanya kebijakan dan regulasi yang efektif untuk menangani pengelolaan energi ini. Sehingga dari hal tersebut maka harus kita cari terkait solusinya dengan caranya gimana, dengan menerapkan pola hemat energi dan konservasi energi seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendalaman materi. Di sini ada pengertian dari krisis energi. Nah, untuk krisis energi itu seperti apa? Ini energinya diambil secara terus-menerus, digunakan secara terus-menerus sehingga terjadi fenomena kekurangan sumber energi yang berdampak kepada segala aspek kehidupan. Sehingga di sini dapat kita ketahui penyebab krisis energi ada 3. Mungkin Bapak minta tolong Mbak Ara untuk membaca. Untuk penyebab krisis energi adalah ketergantungan pada bahan bakar fosil, kemudian ada konsumsi energi yang tinggi, dan keterbatasan sumber energi alternatif. Oke, terima kasih Mbak Ara. Benar ya, jadi untuk penyebab krisis energi ini bisa kita lihat dari segi pemakaian, terus dari segi keterbatasan dan konsumsi energi yang semakin tahun semakin meningkat karena jumlah populasi di dunia maupun di Indonesia sendiri, manusia ini semakin meningkat dan kebutuhan akan energi juga semakin meningkat pula gitu. Sehingga nantinya krisis energi ini berdampak pada semua aspek, terutama bisa dilihat dari segi pasokan listrik menjadi tidak stabil yang dapat mengganggu aktivitas harian dan kegiatan belajar. Mungkin terus selanjutnya sumber energi ini bakal semakin tahun semakin angkat dan harganya akan cenderung semakin meningkat yang dapat mempengaruhi biaya hidup. Selanjutnya yang ketiga, krisis energi ini dapat mempengaruhi terutama bagi transportasi umum dan individu karena nantinya apabila energi semakin mahal yang mempengaruhi biaya hidup, maka transportasi umum dan kendaraan lain akan juga dipengaruhi dari energi tersebut. Selanjutnya, dari industri yang tergantung pada energi akan otomatis akan terganggu dan berdampak pada ekonomi secara global seperti itu. Sehingga diperlukan solusi untuk menangani krisis energi ini. Nah, solusi-solusi yang Bapak tampilkan ini merupakan solusi secara luas. Yang pertama mungkin dilihat dari kita dapat melakukan menghemat energi seperti tadi ya dari kelompok 1 menyampaikan bahwasanya dengan mematikan lampu, mencabut elektronik dan lain sebagainya, terus mendukung dan menggunakan sumber-sumber energi alternatif. Nah, untuk sumber energi alternatif ada air, angin dan panas matahari. Tentunya ada menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti menggunakan kendaraan listrik dan lain sebagainya. Terus mendukung kampanye dan program lingkungan dan mengurangi mendaur ulang dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Mungkin itu sama seperti yang diharapkan, manfaat yang diharapkan dari anak-anak mempelajari terkait krisis energi ini. Nah, selanjutnya kira-kira dari penjelasan tadi, dari diskusi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sepertinya. Oke, mungkin selanjutnya ada refleksi pembelajaran nih. Kira-kira anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana perasaannya? Bisa menyampaikan satu persatu? Saya, Pak. Oke, Mas Rian. Gimana, Mas? Tentunya sama-sama Mbak Meta, Pak. Kita semakin semangat. Apalagi tadi kami dari kelompok 2 itu karyanya buat lagu. Tapi tadi nyanyinya juga semangat. Oke, siap. Mas Rian dan kelompok 2 ini sepertinya sangat semangat ya ini untuk belajar. Mungkin salah satu orang silahkan bisa menyampaikan. Mbak Esti, silahkan Mbak Esti, bisa menyampaikan perasaannya. Kalau saya memilih yang tidak semangat, Pak. Selanjutnya, rekan anak-anak bisa akses post-test untuk mengukur kemampuan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran. Anak-anak bisa memfoto QR code atau mengakses link quizzes yang akan Bapak bagikan di chat group. Oke, sudah semua anak-anak untuk post-testnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Gimana? Itu kita apresiasi sekali lagi kepada diri kita masing-masing atas apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, itu sebelum Bapak tutup, silakan ini ada sedikit tugas. Anak-anak bisa mempelajari terkait ketersediaan pangan pada buku paket atau LKS. Untuk minggu depan, Bapak akan ada games yang nantinya akan membahas terkait materi tersebut. Silakan dipelajari sebaik mungkin untuk kelompoknya sesuai pembagian kelompok pada hari ini. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak minta tolong untuk untuk Mbak Nadia untuk memimpin doa. Nadia, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, di tempat masing-masing berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia atas sudah memimpin doa. Dan mungkin Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.